Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianita Audia akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis 3. Yang pertama, pengertian perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis. Perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis adalah perangkat alat bantu yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, tujuan perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis. Adapun tujuan perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis sebagai berikut, yaitu 1. Perangkat pembelajaran sebagai panduan. Yang kedua, perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur. Yang ketiga, perangkat pembelajaran sebagai peningkat profesionalisme. Dan yang keempat, perangkat pembelajaran untuk mempermudah pembelajaran. C. Jenis-jenis perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, keterkaitan standar kompetensi lulusan atau SKL dan kompetensi inti. Yang kedua, silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran yang tertentu untuk mencakup standar kompetensi dasar, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan suatu prosedur dan pengelolaan pembelajaran dalam rangka pencapaian suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Dan yang keempat adalah kalender akademik. Kalender akademik adalah acuan dalam penentuan waktu belajar mengajar selama 1 tahun yang memuat permulaan kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, Prota. Prota adalah sebuah dokumen perencanaan dalam pembelajaran yang merinci pada rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang keenam adalah program semester. Program semester adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk membuat perencanaan dalam pembelajaran agar lebih spesifik. Dokumen tersebut merinci pada rencana pembelajaran yang digunakan untuk 1 semester. Ketujuh adalah rincian pekan efektif. D. Pengertian silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, dan alokasi waktu. Dan yang terakhir adalah pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan suatu prosedur dan pengelolaan pembelajaran dalam rangka pencapaian suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Langkah yang diperlukan dalam rangka menyusun RPP yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi kolom identitas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan KI, KD, dan indikator yang digunakan secara terdapat pada silabus yang telah disusun. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan KI, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Dan yang kelima, mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok. Dan yang keenam adalah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh, merumuskan langkah-langkah yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Dan yang ke-8 adalah menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. Baik, itu saja dari yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.